Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Astuti. Pernah nggak sih kalian lagi jalan-jalan, terus tiba-tiba melihat baliho atau spanduk dengan tulisan yang agak aneh? Kadang ada yang salah ejaan atau salah tanda baca. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sebenarnya bukan sekedar soal estetika, tapi juga soal bagaimana kita menghargai bahasa nasional kita. Tulisan di baliho, spanduk, hingga papan informasi adalah bentuk komunikasi yang dilihat banyak orang, bahkan jadi rujukan bagi masyarakat. Sayangnya, masih banyak kesalahan berbahasa yang sering kita temui, mulai dari penulisan imbuhan, penggunaan huruf kapital, hingga ejaan yang tidak sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Di video kali ini, kita bakal bahas kenapa penting menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di tempat umum. Contoh-contoh kesalahan yang sering terjadi, dan tentu saja cara memperbaikinya. Jadi, kalau kamu peduli dengan literasi bahasa dan ingin ruang publik kita lebih rapi dan komunikatif, tonton sampai habis ya. Dalam foto tersebut, terlihat sebuah spanduk yang mempromosikan jasa pembuatan stiker. Meski secara visual cukup menarik, spanduk ini menunjukkan beberapa kesalahan penggunaan bahasa Indonesia. Salah satu yang paling jelas adalah penulisan kata merek. Dalam bahasa Indonesia yang benar, bentuk baku kata tersebut adalah merek. Penulisan merek yang sering muncul di berbagai baliho dan iklan jalanan sebenarnya tidak sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan dalam KBBI. Seharusnya, yang benar adalah merek, menggunakan tambahan E. Selain itu, pada bagian lain spanduk terlihat kata vinyl. Penulisan ini juga kurang tepat karena seharusnya mengikuti penyesuaian bahasa Indonesia dapat ditulis vinyl. Kesalahan seperti ini cukup umum terjadi pada media promosi di ruang publik. Biasanya, karena kurangnya perhatian terhadap ejaan baku atau kebiasaan penulisan yang terbawa dari penggunaan sehari-hari. Spanduk warung tersebut menampilkan beberapa bentuk penulisan yang kurang tepat jika dilihat dari kaidah bahasa Indonesia. Kesalahan yang paling terlihat adalah penulisan kata telur yang muncul berulang kali. Dalam ejaan bahasa Indonesia yang benar, bentuk baku kata tersebut adalah telur. Meskipun penyebutan telur sering digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam dialek tertentu, bentuk tersebut tetap dianggap tidak baku ketika digunakan dalam media publik seperti spanduk. Selain itu, susunan tulisan pada spanduk menunjukkan beberapa ketidakkonsistenan. Misalnya, dalam penempatan huruf kapital dan susunan menu yang tidak diselaraskan secara rapi. Hal-hal semacam ini membuat tampilannya kurang profesional dan berpotensi menimbulkan kesan bahwa penggunaan bahasa tidak menjadi perhatian penting. Spanduk seperti ini menjadi contoh bahwa media ruang publik seharusnya memberi teladan dalam berbahasa karena dapat mempengaruhi kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata yang benar. Penulisan kata apotik sebenarnya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Bentuk baku yang benar menurut KBBI adalah apotek, dengan huruf E di tengah, bukan I. Kesalahan penulisan ini cukup sering muncul pada toko obat di berbagai daerah, sehingga banyak orang menganggap bentuk tersebut benar, padahal secara resmi tidak baku. Selain itu, beberapa tulisan lain pada papan nama seperti slogan dan informasi tambahan disusun dengan gaya kapital semua yang memang sering digunakan dalam media promosi, tetapi tetap memerlukan kehati-hatian agar pesan yang disampaikan tetap jelas dan tidak menimbulkan kesan bahwa penulisannya asal-asalan. Pada papan nama usaha laundry tersebut tampak penggunaan campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris seperti Arjuna Laundry dan Dry and Clean. Penggunaan istilah asing sebenarnya tidak dilarang, namun perlu memperhatikan konteks dan penerimaan sosial. Dalam konteks ruang publik, terutama untuk layanan sehari-hari, penggunaan istilah bahasa Indonesia seperti cuci kering atau cuci bersih sebenarnya lebih mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Keberadaan istilah dry and clean tanpa terjemahan dapat menimbulkan ketidakselarasan gaya bahasa pada satu media yang sama. Contoh ini memperlihatkan bahwa banyak pelaku usaha memilih istilah asing untuk menarik perhatian atau memberi kesan modern, tetapi seringkali mengorbankan keseragaman penggunaan bahasa yang seharusnya menjadi acuan dalam bentuk tulisan yang tampil di ruang publik. Nah, dari berbagai contoh tadi menunjukkan bahwa kesalahan bahasa di ruang publik masih sering terjadi dan perlu lebih diperhatikan. Media seperti spanduk dan papan nama seharusnya menjadi contoh berbahasa yang baik karena dilihat banyak orang. Dengan penulisan yang benar, informasi menjadi lebih jelas dan bahasa Indonesia tetap terjaga martabatnya. Semoga melalui contoh-contoh ini, kesadaran berbahasa di berbagai tempat umum dapat semakin meningkat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa.